hari ini buka puasanya jam 18:26. Jadi masih lama lagi. Jadi kepada Ustadz yang pertama yaitu Ustadz Fikri, kami mintakan kepada beliau waktu dan tempat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama orangnya. Jemaah. Oh jemaah. Lapar kah? Sama. Kan lapar, lu lapar kecil-kecilnya kan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الفاتح العليم الذي أرشد من اصطفى من عباده للتعلم والتعليم وجعل علم سبب النجاح والفوز بزلفى عند رب الملك العظيم. الصلاة والسلام على من أرسل الله رحمة للعالمين هاديا إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه فائزين من صحبة من التابعين بالمقام العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang ulun menghormati, yang sama-sama kita hormati, Khadimul Majalis Al-Habib Muhammad Shafi Ba'bud, yang kita hormati pula Habib Muhammad Fikri bin Shadiq Bara Hasan, dan para habaib cucu keturunan Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa ulun sebutkan namun tidak mengurangi rasa hormat dan serta azim ulun kepada beliau dan berkah. Dan yang ulun hormati pula Al-Ustaz Misbahuddin, kemudian Al-Ustaz Nahar, kemudian Al-Ustaz Ma'ruf, Al-Ustaz Muhammad Hassan Maddah, kemudian Al-Ustaz Shadiq, Al-Ustaz Tabrani, Al-Ustaz Abdul Rahman, Al-Ustaz Saleh, dan para asatidah yang lain yang menghormati dan menta'zimi. Kemudian yang menghormati pula kepada tim Hadrah As-Shafi dari Desa Rantau Atas yang dikoordinir daripada Ustaz Muhammad Hassan Al-Nan. Dan menghormati jamaah semua, kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir yang di tempat majelis Adiyaul Lami, Adiyaul Mustafa. Kan tadi padahal lapar dan gue putihnya wajar aja. Pemain hanyar ini juga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dengan takdirnya, dengan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dipilih kecuali orang yang terpilih. Kita berada di tempat yang sangat mulia, yaitu di tempat yang sangat mulia dalam artian di taman surganya. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Imam Tabrani. Tahu Imam Tabrani? Tahu Ustaz? Gue tak berani ya. Tadi apa kan? Idza maratu min riyadil jannah farta'u. Qalu ya Rasulullah, ma riyadil jannah? Qala ajlis. Dan Nabi Muhammad SAW, idza maratu, apabila kalian melewati daripada taman-taman surga. Kalian di dunia ini ada taman surga. Lah, apabila melewati taman surga, farta'u, maka singgahlah, maka mampirlah, maka hendaklah kita hadir di tempat ini. Kemudian qalu, mengata para sahabat, ya Rasulullah, ma riyadil jannah? Apa itu daripada taman-taman surga? Qala Rasulullah,
Kemudian Nabi menjawab, majelis ilmu adalah majelis ilmu. Kemudian daripada Anas bin Malik, man hadar majelis ilmu fi Ramadan kataballahu ta'ala bi kulli kadami ibadah sanah wa yakunu ma'i tahta arsh. Ya Rasulullah SAW, barang siapa yang hadir di majelis ilmu di bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan dan hadir di majelis ilmu, kataballah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatat atau memberi ganjaran atau memberi pahala kepada kita. Berapa pahalanya? Bikuli kadami ibadah sana. Setiap langkah kita itu ibadah 1 tahun. Kemudian wa yakunu ma'i tahta al-'arsy, dan bersamaku di hari kelak, yaitu di damatkan bersamaku di hari kelak, yaitu di bawah naungan 'arsy. Otomatis kalau bersama Nabi, otomatis kita masuk surga. Jamaah. Kemudian suatu nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah seseorang yang menuntut ilmu. Apabila kita dilihatkan dibuka hijab kita dari rumah menuju sini, menuju ke tempat yang mulia ini, niscaya kita akan melihat sayap para malaikat dibentangkan. Jadi beruntung kita di sini yang berhadir dalam ada menuntut ilmu. Ini berapa menit ya? 10 menit ya? Sudah lebih. Ada hadis daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mengata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man masya ila halakati 'alim kana bi kulli khutwatin mi'ah hasanah. Ini hadis yang lain lagi nih. Barang siapa yang berjalan atau menghadiri majelis ilmu, maka setiap langkahnya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 100 kebaikan. Kita 100 kebaikan, 1 aja ngalih. Ya. Kemudian idza jalasa indahu wastama'a ma yaqul kana bi kulli kalimatin hasanah. Dan apabila dia duduk, kemudian mendengarkan sesuatu yang disampaikan oleh orang yang menyampaikan, maka setiap kalimat yang diucapkannya itu adalah ganjaran, adalah pahala atau upah dari Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran itu apa? Setiap kalimat itu diupah 100 kebaikan. Orang yang menuntut ilmu, orang yang hadir majelis ilmu, otomatis orang itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, "May yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian Allah yang berkehendak, bukan para pejabat yang kehendak ya, bukan para bupati yang hendak, tapi siapa? Allahul Jalal, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Bihi, dengan seseorang tadi itu, khairan, akan 1 kebaikan. Kira-kira hadir kita di sini kebaikan apa bukan? Kebaikan kan? Otomatis yang berkehendak itu Allah. Apa tandanya? Yufaqihu fid din. Yufaqihu fid din banyak diartikan, bisa dia dimudahkan langkahnya, bisa dia dimudahkan untuk memahami agama, bisa dia dimudahkan dalam artian segala segala urusan untuk menuju kepada tempat ini. Itu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak kita untuk menjadi orang yang baik. Karena banyak yang ceramah, ya, insya Allah nanti disempurnakan lagi pada guru yang sangat mulia, guru kami Al-Ustaz Misbahuddin, insya Allah min hafizul maut ya, insya Allah beliau lagi menyempurnakan karena waktu, ya,
Oke. Jadi ulun minta ampun, minta rela, minta halal, minta ridha apabila yang ulun sampaikan sedikit ataupun dalam artian menyinggung perasaan ibu bapak sekalian, ulun minta halal, minta ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengumuman, Ustaz Fikri ini lagi jomblo. Jadi bagi pian-pian yang bisa anak kebinian, kalau sudah kepengen menikah, ini sekalian promo Ustaz. Artinya dilamar sidin, kata Ustaz kata Ustaz Ma'ruf tadi. Jangan sampai sidin dan melamar. Selanjutnya kita mintakan kepada Al-Ustaz Misbahuddin, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-salah walhamdulillahilladzi farada 'alaina az-zakah walhamdulillahilladzi farada 'alaina as-shaum walhamdulillahilladzi farada 'alaina al-hajj ila baitihil mukarram. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-qail qad ja'akum Ramadhan syahrun mubarakun tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughalla fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mewajibkan kepada kita salat, mewajibkan kepada kita zakat, mewajibkan kepada kita puasa, mewajibkan kepada kita haji ke Baitullah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, yang mana beliau bersabda, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah. Tuftahu fi abwabul jannah, di dalamnya dibukalah pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan di dalam bulan suci Ramadan itulah ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa tughalla fihi syayatin, dan setan-setan itu dirantai atau dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalam bulan suci Ramadan itulah ada satu malam yang lebih bagus, lebih mulia dari 1000 bulan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, hadratul muhtaramin yang ulun hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus ayahanda kita, murabbi kita, tuan guru kita, kebanggaan kita, sahibul majlis, khadimul majlis, Al-Habib Shafi Ba'bud. Semoga Allah memberikan umur yang panjang, memberikan keberkahan kepada beliau dan keluarganya, dan mudah-mudahan kita ditambahkan rasa cinta dan senantiasa mengikuti beliau dan begitu juga dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang lainnya. Dan juga ulun hormati Habibana Al-Habib Fikri Banahsan, begitu juga para habaib yang lainnya dan asatid, wabil khusus Al-Ustaz Hasan Maddah, yang mana beliau senantiasa dari awal ulun belajar di Yaman Hadramaut sampai sekarang masih bisa memandang wajah beliau. Mudah-mudahan beliau diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dan diberkahi hidupnya, ditambah rezekinya berkah dan berkah, amin ya rabbal alamin.
Begitu juga para asatidz yang lainnya mungkin tidak bisa ulun sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat kepada pian seberataan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan tadi manaqib tentang Sayyidah Ummul Mukminin, Sayyidah Khadijatul Kubra, yang mana berkaitan dengan bagaimana orang jujur, bagaimana orang yang amanah, bagaimana orang yang senantiasa memiliki akhlak yang baik. Maka dipertemukan dengan baginda Muhammad SAW karena sejatinya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang memiliki akhlak yang baik, berjiwa jujur dan amanah dalam segala hal. Maka dari itu kita bisa memahami, kita bisa merenungi bahwasanya untuk mendapatkan seseorang pasangan hidup yang baik, maka kita sendiri yang harus menjadi baik. Begitu juga untuk mendapatkan keturunan yang soleh maupun soleha, maka selayaknya kita dahulu yang berusaha menjadi orang yang soleh maupun soleha. Karena kalau kita memahami dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, disebutkan bahwasanya ketika Nabi Ibrahim dibakar, Allah berikan mukjizat tidak mempan dibakar. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim diberi kemuliaan. Karena Ibrahim dari kecilnya berusaha mencari Tuhannya, dia tidak mempercayai Tuhan yang senantiasa meninggalkannya. Mencari kemuliaan seterusnya sampai akhirnya mendapatkan wahyu. Ketika mendapatkan wahyu, diuji, dibakar dengan api, tidak mempan. Akhirnya dilepaslah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kemudian beliau berkata, inni dzahibun ila rabbi sayahdin, aku akan pergi menghadap Tuhanku, akan menyembah Tuhanku, agar ia memberikan petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas solihin, ya Allah ya Tuhanku, berilah aku keturunan orang yang soleh. Di sini Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, kitanya sendiri yang harus soleh dulu, sehingga ketika kita meminta menjadi keturunan kita anak yang soleh, Allah akan berikan. Maka lanjut ayatnya, fabasyarnahu bigulamin halim, dan kami berikan keturunan seorang putra yang sangat penyabar. Sampai ketika mau disembelih katanya, lakukan if'al ma tu'mar, lakukan wahai abahku. Itulah menunjukkan bagaimana pentingnya kalau kita menginginkan keturunan yang soleh, kita dahulu yang harus soleh. Kalau kita menginginkan jodoh yang baik, kita dahulu yang berusaha menjadi orang yang baik. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW juga, birru aba'ukum tabarrukum abna'ukum wa'ifu ta'ifa nisa'ukum. Berbudi pekertilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian nanti akan berbudi pekerti kepada kalian. Jadi kalau kita ingin anak kita nanti berbudi pekerti kepada kita, Pak Bu, maka kita berusaha, kita dahulu yang berbudi pekerti kepada kedua orang tua. Terlebih di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menaiki mimbar, 1, 2, 3 mengucap amin, amin, amin. Yang kedua, selesai khutbah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucap amin? Singkat hadisnya, ketika naik di mimbar kedua mengucap amin karena Malaikat Jibril berkata, barang siapa yang menemui kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dan dia tidak bisa mengantarkannya ke surga atau dalam arti berbudi pekerti kepadanya, maka dia adalah orang yang menyesal, orang yang merugi. Maka Nabi berkata amin. Maka penting bagi kita mulai dari sekarang senantiasa berbudi pekerti kepada kedua orang tua kita, agar nanti keturunan kita menjadi berbudi pekerti kepada kita. Begitu juga wa'ifu ta'ifa nisa'ukum, dan jagalah perempuan kalian, niscaya perempuan kalian akan menjaga kalian. Jadi kunci kesetiaan, kunci bagaimana perempuan istri itu menjadi baik itu tergantung kepada suami. Ya Bu, tadi kalau ada suami tidak mau ngaji, diajak Bu, ayo ngaji.
Terlebih tadi disampaikan tentang fadilah majelis ilmu. Ini luar biasa. Kalau kita bahas mungkin sampai subuh gitu. Nah, sebagaimana juga mungkin sering sudah disampaikan oleh para habaib kita, maka penting bagi kita untuk senantiasa berusaha menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Khadijah Al-Kubra pernah menikah dengan Abid bin Atik, punya anak, punya putri, putra. Suaminya meninggal dunia. Akhirnya kemudian ya beberapa selang waktu atau hari atau bulan menikah kembali dengan Abu Halah. Punya anak, Abu Halah meninggal dunia. Sampai di sela-sela waktunya, masa hidupnya, beliau senantiasa belajar kepada Waraqah bin Nawfal. Itu murabbinya Sayyidah Khadijah sebelum ada kenabian. Sebelum Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu. Jadi Sayyidah Khadijah ini wanita yang luar biasa. Beliau mempelajari kitab Taurat dan Injil sampai paham bahasa Taurat dan Injil. Di situ disebutkan tanda-tanda akhir zaman. Sampai di umurnya 28, beliau berkata kepada Waraqah bin Nawfal, gurunya, "Wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku, ma atazawwaju abada, aku tidak akan menikah selamanya. Hatta tazawwajani hada nabiyul ummah." Sampai yang menikahi aku nanti adalah nabi akhir zaman ini nanti. Maka ketika seorang pendeta Nasrani, orang Yahudi, pendetanya menyebutkan tentang nanti akan ada akhir zaman, para wanita itu tatkala itu tidak percaya. Bahkan ada yang ustaz ngomong kosong. Tetapi Sayyidah Khadijah dalam hati sudah nyimpan nih. Pokoknya yang ulun incar itu sudah. Aku nggak akan menikah kecuali dengannya. Sehingga ketika pulang dari Syam berdagang Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW selang 2 bulan, ternyata ketika di Syam itu banyak tanda-tanda dari kenabiannya. Mulai dari pendeta Yahudi melihat, loh, ini kok mendung menaungi terus, Nabi ke sana, mendung ikut ke sana, Nabi ke sini, mendungnya ikut ke sini. Sampai didatangi, wallahi innaka lanabiyyun, demi Allah sesungguhnya engkau itu akan menjadi nabi. Mendengar ucapan itu, Sayyidah Khadijah pun teringat ketika sampai di Madinah, akhirnya melamarnya. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah adalah wanita yang mulia, ingin mendapatkan lelaki yang mulia. Jadi kalau yang jomblo, kalau ada penyebutan. Bagi yang jomblo pengen jodoh yang baik, berusaha diri kita dulu, berusaha menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan kita digolongkan semuanya ke dalam golongan orang-orang yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan bermanfaat untuk ulun sendiri. Apa daya waktu dan tempat, waktu yang terbatas, insyaallah tempat lebih luas. Hada minni wa afa minkum, minta halan karidha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa, yang mana doa ini kita mintakan kepada Ustaz Haji Tabrani, kepada beliau dan tempat kami persilakan.